Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Jadi kesempatan ini kita akan langsung tutorial ya. Tutorial cara membuat akun kemudian memilih formasi, dan ini saya khususkan untuk teman-teman yang ingin mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan. Jadi simak video sampai selesai, dan terkait kendala teman-teman semuanya yang berapa hari ini sudah saya rangkum. Mungkin jika masih ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar, tetapi insya Allah video ini cukup bisa membantu teman-teman dalam proses pendaftaran CPNS khususnya formasi penjaga tahanan Kemenkumham di SSCSN BKN.go.id. Baik teman-teman semuanya, langsung kalian buka portal SSCSN BKN.go.id, kemudian ini tampilan menu utamanya, dan kalian silakan klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian kalian nanti pilih yang bagian bawah sekali, itu ada buat akun dan juga login. Selanjutnya kita diarahkan untuk proses pembuatan akun SCSN 2023. Dan ini teman-teman ya, sebaiknya kalian mendaftar menggunakan PC atau laptop ya, karena tampilannya ini cukup lebar. Dan kemudian kalian pastikan untuk sinyal kalian ini dalam keadaan bagus jaringannya. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan kendala, kenapa ini susah diklik atau loadingnya lama ya, atau misalnya aksesnya ini lambat, itu adalah hal yang wajar. Setiap tahun pasti kendala seperti itu. Dan kalian coba terus, ulang terus sampai berhasil. Dan kuncinya adalah sabar dan coba terus ulangi sampai berhasil. Jadi nggak apa-apa ya, semangat, anggap saja sebagai bagian dari proses perjuangan menjadi orang sukses. Oke, kita bagi per bagian ya, seperti biasa biar teman-teman jelas. Jadi untuk langkah satu ini pengecekan identitas. Kalian baca terlebih dahulu perhatian, penggunaan nick dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun pada SSCSN merupakan tindak kejahatan dan dapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Nah, jadi teman-teman ya, kalau mau mendaftar jangan gunakan nick orang lain, nomor kakak orang lain. Gunakan identitas diri kalian. Nanti kalau ketahuan akan tentunya didiskualifikasi dan tentu akan berurusan dengan hukum. Oke, pertama masukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Jadi nomor NIK kalian ya sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan nomor kartu keluarga atau KK. Nah ini KK ini tidak perlu kalian scan karena tidak akan diupload. Jadi mau KK baru, KK lama yang ada barcode ya, asalkan KK tersebut sudah terdaftar di sistem Dukcapil bisa digunakan. Karena KK hanya atau kartu keluarga ini hanya sebatas untuk mengisi nomor kartu keluarga. Jadi tidak dibutuhkan untuk mengupload ataupun mengisi data yang lainnya ya. Jadi hanya untuk nomor kartu keluarga. Ini untuk kartu keluarga atau KK ini. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP. Jadi nama lengkap kalian itu jangan sampai salah. Kalau ada spasi kalian kasih spasi ya di sininya. Kalau misalnya nggak pakai spasi kalian jangan kasih spasi. Jadi sesuaikan dengan nama kalian yang ada di KTP, tentunya nama lengkap. Lanjut tempat tanggal lahir sesuai KTP. Nah tempat tanggal lahir ini kalian isi saja sesuai dengan KTP kalian lahirnya di mana ya. Nama desa bisa, nama kelurahan bisa, nama kota bisa ya, sesuai dengan yang ada di data KTP kalian. Selanjutnya tanggal lahir sesuai KTP. Nah tanggal lahir ini nanti ada tabelnya ya, kalian nanti klik. Nah kalau belum muncul tabel seperti ini berarti gangguan ya, atau webnya sedang error. Nah, pastikan untuk mengisi tanggal lahir sesuai KTP ini kalian ada seperti gambar kalender ini. Jadi bisa kalian pilih, nanti ada bulannya, kemudian tahunnya, dan juga ada tanggalnya. Jadi kalian isi, tapi pastikan kalian saat mengisi tanggal lahir ini ada muncul menu seperti kalender ini. Kemudian kalian masukkan nomor handphone aktif. Ini bisa nomor WA kalian ya. Lanjut, bagian bawahnya kalian masukkan email aktif atau email pribadi. Jadi wajibkan email ini email yang aktif yang kalian gunakan. Jangan email teman,
atau email kantor, atau email yang sudah tidak aktif. Jadi pastikan email ini kalian masukkan alamat email yang aktif kalian. Lanjut bagian bawahnya kalian masukkan kode CAPTCHA. Nah, kode CAPTCHA ini kalian sesuaikan ya angkanya. Kalau hurufnya huruf besar, kalian masukkan huruf besar. Kalau hurufnya misalnya B-nya kecil, kalian masukkan B-nya kecil. Jadi ini sebenarnya gampang ya. Jadi tidak terlalu susah. Tetapi ada teman-teman yang muncul notifikasi kode CAPTCHA salah atau kode CAPTCHA ini tidak terbaca dan sebagainya. Ini biasanya kalau kalian masuknya salah, kode CAPTCHA-nya akan muncul atau memang sedang gangguan. Kalau gangguan kalian ulangi lagi, masuki lagi kode CAPTCHA-nya sampai berhasil. Nah, setelah selesai data sudah diisi dengan benar, kalian nanti klik lanjutkan. Nah, ketika lanjutkan, jika tampil menu galat atau notifikasinya, mohon maaf NIK dan nomor kakak tidak sesuai. Silakan hubungi Halo Dukcapil atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Nah, ini artinya nomor kakak kalian dan NIK kalian ini belum terdaftar ya di sistem Dukcapil. Jadi kalian solusinya bagaimana? Kalian bisa datangi kantor Disdukcapil sesuai dengan alamat KTP kalian. Atau kalian bisa menghubungi call center atau melalui WA ya, melalui SMS di nomor yang tertera pada gambar ini. Jadi pastikan saat mengisi data akun ini kalian nomor NIK dan nomor kakak kalian ini sudah terdaftar di sistem Dukcapil. Kemudian langkah kedua ini kalian melengkapi data sesuai dengan data ijazah. Nah, ijazah yang digunakan ijazah apa? SMA atau SLTA? Tergantung dari nantinya kalian mau mendaftar formasi apa. Kalau formasi penjaga tahanan kan ijazahnya SLTA. Jadi kalian wajib mengisi data ijazahnya menggunakan data ijazah SLTA. Bisa ijazah SMK, bisa ijazah MA atau ijazah SMA. Kalau kalian nanti mendaftar formasi lain yang khusus ijazah D3 atau ijazah S1, jadi sesuaikan datanya dengan data ijazah yang nanti akan kalian gunakan dalam pendaftaran formasi apa yang akan kalian ambil. Nah, di sini ada sebagian data yang sudah terisi ya, seperti NIK, nama, nomor handphone, dan email. Ini secara otomatis nanti akan ada ataupun terisi secara otomatis. Jadi tidak perlu kalian isi lagi. Kemudian untuk nama Anda tanpa gelar. Nah, ini kan terkadang saat pembuatan akun ada teman-teman yang menggunakan ijazah S1 ya, karena mereka mungkin ingin mendaftar formasi menggunakan ijazah S1. Jadi di sini walaupun kalian menggunakan ijazah S1, kalian tetap tulis nama saja, tidak perlu gelarnya ya. Mau gelar kalian SPD atau gelar kalian mungkin S2 ya, MM. Nah, apalagi kalau yang menggunakan jasa SLTA. SLTA kan nggak ada gelar kalian. Gelar apa SLTA? Nggak ada kan? Jadi cukup tulis nama lengkap kalian. Jadi nama lengkap harus jelas ya. Kalau ada spasi, kasih spasi. Kalau misalnya nggak ada, ya cukup sesuaikan dengan data yang ada pada ijazah SLTA kalian. Kemudian masukkan tempat lahir sesuai KTP ini sudah secara otomatis sudah ada nanti. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP ini secara otomatis juga sudah ada karena saat langkah 1 kalian sudah mengisi. Kemudian yang bagian bawahnya masukkan tempat lahir Anda sesuai ijazah setingkat kabupaten atau kota, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Coba kita baca terlebih dahulu ya. Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2. Tingkat 2 itu artinya kabupaten atau kota ya. Pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini atau nama kelurahan, kecamatan, desa. Jika tempat lahir yang tertera di ijazah Anda adalah nama kelurahan, kecamatan, desa, maka silakan ketikkan nama daerah tingkat 2 atau nama kabupaten dan kotanya. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, misalnya teman-teman yang lahirnya di luar Indonesia atau di luar negeri ya, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SSCSN di helpdesk SSCSN bkn.go.id pada menu tempat lahir tidak ditemukan. Nah, kita lihat contohnya.
Nah, jadi untuk mengisi kabupaten atau kota lahir ini, kalian memang di sini sesuaikan dengan kota dan kabupaten kalian. Misalnya kalian lahir tulisan tempat lahirnya itu nama kecamatan atau nama desa atau nama kelurahan ya di ijazah kalian. Nah, kalian untuk nama desa, kelurahan atau kecamatan kalian itu masuknya kabupaten mana atau masuknya kota mana. Nah, jadi tidak bisa di sini tidak ada tampilan menunya itu menu kecamatan atau desa atau kelurahan. Hanya ada tampilan menu kota atau kabupaten dan ini sesuai ya. Jadi ada yang bertanya, ini tidak sesuai dengan ijazah saya. Ya memang tidak sesuai dengan ijazah, tapi di SSCSN-nya itu yang diambil nama kota dan kabupaten sesuai dengan di mana desa atau kecamatan atau kelurahan kalian itu beradanya di mana, masuk ke kabupaten atau kota mana. Nah, jadi kalian bisa ketik 1 sampai 3 huruf ya, 2 atau 3 huruf. Nanti akan muncul di sini pilihannya. Kalau misalnya kalian Aceh ya, ketik saja A, kemudian huruf C, kemudian huruf E. Nah, kalian nanti tinggal pilih di sana sudah ada, tinggal kalian sesuaikan, tinggal kalian klik. Jadi sekali lagi, bukan nama desa, bukan nama kelurahan, bukan nama kecamatan, tapi di mana masuknya desa, kelurahan, kecamatan atau tempat lahir kalian itu masuknya kabupaten atau kota mana. Nah, ini ya, jadi sudah jelas untuk cara mengisi kabupaten, kota lahir sesuai dengan ijazah ini. Lanjut kalian masukkan tanggal lahir yang tertera pada ijazah. Nah, ini sama seperti masukkan tanggal lahir pada langkah 1 tadi ya. Nanti akan muncul tabel seperti kalender. Kemudian pilih jenis kelamin. Ini bisa kalian tinggal klik aja ya. Bisa pria dan wanita. Kemudian kalian masukkan KTP ya, atau kartu identitas. Kartu identitas di sini yang dibutuhkan adalah KTP. Jadi unggah KTP kalian. Nah, saat mengunggah KTP ini kalian pastikan untuk formatnya ini format file JPG atau JPEG ya dengan maksimal ukuran 200 KB. Nah, ini KTP ini tidak perlu kalian scan ya seperti mau scan file PDF, tapi kalian cukup fotokan saja dari HP dan nanti fotonya tersimpan di galeri. Nah, kalian tinggal pilih unggah nanti. Nah, kalian unggah, pastikan ukurannya ini maksimal 200 KB ya. Kalau di atas 200 KB itu tidak bisa terupload. Dan kemudian nanti kalian klik ya. Nah, nanti kalau misalnya muncul tulisan kuning ini artinya KTP kalian sudah terupload ya. Lanjut ke bagian bawahnya, kalian diminta untuk masukkan swafoto. Nah, swafoto ini nanti kalian langsung ya, langsung dari kamera. Kemudian di sini tidak ada tombol unggah file swafoto. Jadi kalian tidak perlu untuk berapa ukuran swafotonya, ini tidak perlu lagi. Jadi langsung kalau kalian nanti daftar dari HP berarti kamera HP kalian nanti secara otomatis akan tampil ya di bagian bawahnya. Kemudian untuk baju bebas pantas ya. Rapikan saja, tidak perlu baju yang formal, baju putih, pakai dasi nggak perlu. Tapi kalau kalian mau nggak apa-apa ya. Untuk latar belakang bebas pantas nggak apa-apa. Kalian bisa tembok yang tidak ada embel-embel apalah atau barang apa ya di belakang diri kalian saat bersuap foto ya. Yang pasti kalian cukup menampilkan wajah yang jelas. Jadi wajah kalian jelas saat melakukan suap foto. Dan suap foto juga tanpa pegang kartu apapun ya. Tidak perlu kalian sambil pegang KTP ya, atau kalian mungkin sambil pegang ijazah ya, itu tidak perlu. Jadi cukup tampilkan wajah kalian yang jelas. Lanjut bagian bawahnya, ini kalian diminta untuk memasukkan password. Nah, password ini pastikan kalian masukkan password yang kalian mudah ingat ya. Nah, password ini kalian kombinasikan karena di sini harus minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi ya antara huruf besar kemudian huruf kecil. Bisa juga ditambah dengan angka atau spesial karakter seperti tanda tanya, tanda kurung ya, atau tanda seru ya. Nah, kalian bisa sesuaikan. Kemudian password ini nanti digunakan untuk login memilih formasi. Jadi setelah nanti pembuatan akun kalian nanti login. Nah, saat login nanti kan kalian diminta masukkan nick dan password. Nah, passwordnya password yang mana? Password yang kalian buat inilah ya yang nanti akan dimasukkan. Jadi pastikan kalian password ini ingat ya. Kalian catat dengan baik jangan sampai lupa.
Nah, kalian masukkan konfirmasi password. Konfirmasi password ini apa yang password kalian isi nanti konfirmasikan lagi di sini. Jadi disamakan antara saat kalian buat password kemudian konfirmasi password. Ini sama ya. Lanjut bagian bawahnya kalian diminta untuk memilih pertanyaan pengaman satu kemudian pertanyaan pengaman 2. Nah, pertanyaan pengaman satu ini ada beberapa ya. Ada seperti siapa nama binatang peliharaan kamu, sampai dengan siapa presiden Indonesia favorit kamu, apa makanan favorit kamu. Dan jadi kalian pilih, kemudian kalian tulis ya jawaban pengaman satunya apa. Kalau kalian memilih siapa presiden Indonesia favorit kamu, nah kalian jawabnya apa itu. Nah, kalian ingat ya, sesimpel mungkin. Dalam artian kalian nanti jawabannya ingat. Kemudian pertanyaan pengaman 2 ini juga sama ya. Seperti itu untuk mengisinya kalian bisa pilih pertanyaannya kemudian jawabannya kalian sesuaikan. Nah, ini fungsinya apa? Pertanyaan satu dan pertanyaan pengaman 2 ini fungsinya apabila saat login nanti kalian di SSCSN itu kalian lupa passwordnya. Nah, kalau kalian lupa nanti pertanyaan pengaman inilah yang bisa membantu kalian login nantinya ya. Jadi kalian ingat dengan baik apa pertanyaannya dan jawabannya yang kalian isi ini kalian ingat. Nah, setelah mengisi pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2, ini kalian masukkan kode CAPTCHA lagi ya. Jadi kode CAPTCHA ini sesuaikan. Kalau hurufnya kecil kalian masukkan huruf kecil ya. Kemudian kalian periksa kembali data sebelum kalian mengklik lanjutkan. Kalau datanya sudah sesuai, silakan kalian klik lanjutkan. Nah, pada langkah ketiga ini pengecekan ulang data. Jadi data 1 kemudian data 2 atau langkah 1 langkah 2 yang sudah kalian isi tadi nanti kalian periksa lagi ya saat langkah ketiga ini pengecekan ulang data. Nah, di sini kalian bisa melihat data-data yang sudah kalian isi apakah sudah benar. Kalau ada yang salah silakan klik kembali ya. Tapi kalau sudah benar kalian lanjut ke proses pendaftaran akun. Nah, pada langkah keempat ini pendaftaran selesai. Jadi di sini kalian nanti bisa mencetak kartu informasi pendaftaran atau kartu akun ini ya. Atau kalian bisa lanjutkan login pendaftaran. Nah, yang pastinya kalian bisa print dulu ya, cetak kartu informasi akun ini. Nah, ini tampilan kartunya. Jadi memang tampilan kartu untuk akun 2023 ini tidak ada tampilan swafoto ya. Jadi memang polos seperti ini dan ini sudah benar artinya sudah berhasil pembuatan akun. Nah, nanti kalau selesai kalian bisa tunda dalam artian misalnya hari ini tanggal 21 kalian buat akun. Nanti untuk login lanjut proses pendaftarannya ini tanggal 1 Oktober aja. Bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Jadi tidak harus hari itu juga. Tapi kalau kalian mau langsung sekaligus takut nanti servernya down lagi ya atau gangguan webnya, nanti bisa lanjutkan kalau kalian sinyalnya sedang bagus. Jadi kalian lanjutkan login pendaftaran. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Bagaimana kalau misalnya saat pembuatan akun nih, kalian belum selesai tadi. Kemudian koneksi terputus. Selagi kalian belum mengakhiri proses pembuatan akun, nanti kalian belum jadi akunnya ya. Dan kalian silakan login lagi atau kalian buat akun lagi. Jadi itulah kenapa pentingnya kalian pastikan sinyal dalam keadaan bagus. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kalian sudah mengakhiri proses pendaftaran? Nah, kalian nanti ada yang salah datanya ya. Bisa diperbaiki nggak? Nah, ini tidak bisa. Kalau kalian sudah mengklik akhiri pendaftaran, baik itu dalam proses pembuatan akun atau login memilih informasi, data kalian itu sudah tersimpan dan tidak bisa kalian buat dua kali. Kalian otak-atik atau kalian edit lagi ya, itu tidak bisa dan tinggal terima nasib. Apakah bisa ditoleransi oleh panitia atau mungkin kalian ya sudah dipastikan gugur pada proses pertama ini, proses pendaftaran ya atau proses tahapan administrasi ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau kalian saat mencetak akun ya, kalian sudah mencetak akun atau sudah mencetak kartu pendaftaran nantinya. Nanti data yang kalian cetak pada akun tersebut salah, padahal sudah kalian cek sebelumnya itu sudah benar. Nah, ini terkadang bisa saja terjadi. Caranya adalah kalian lakukan clear history ya atau bersihkan riwayat pelacak, change, kemudian cookies, kemudian kalian kembali lagi ke browser ya untuk mencetak ulang. Biasanya ini sudah diperbaiki karena memang terkadang server suka
down atau suka gangguan. Jadi data yang kalian cetak itu terkadang ada kesalahan. Nah, kita lanjut login ya, login pendaftaran SSCSN 2023. Nah, ini saat kalian login ini nanti kalian sudah buat akun ya. Kalau kalian belum buat akun, kalian tidak bisa login. Jadi buat akun dulu, setelah selesai kalian masuk login ya, dengan masukkan nomor induk pendidikan atau nomor NIK kalian. Kemudian masukkan password. Nah, password ini password yang sudah kalian buat pada saat pembuatan akun tadi. Nah, apabila lupa password, kalian klik yang bagian bawahnya ini lupa password Anda. Nah, klik di sini untuk mereset password Anda. Nanti kalian akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan pengaman 2 tadi. Nah, pada langkah ke-1 ini kalian pengisian biodata. Nah, biodata diri ini untuk nama sesuai ijazah tanpa gelar ini sudah otomatis terisi ya. Kemudian nama inputan pembuatan akun ini sudah terisi. Nah, ini gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Kalau kalian mendaftar formasi misalnya S1 ya, tapi bukan formasi seperti penjaga tahanan. Penjaga tahanan kan wajib SLTA. Tapi kalau kalian mendaftar formasi S1 atau D3, kalian ada gelar, nah kalian masukkan gelarnya di sini. Di bawahnya sudah ada petunjuknya. Nah, kalau kalian mendaftar formasi penjaga tahanan, nah ini kan tidak ada. Kalian gelarnya kan wajib menggunakan ijazah SLTA. Nah, ini gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah kalian isi dengan tanda strip ya, dua-duanya. Nah, kemudian bagian bawahnya ini ada tempat lahir ijazah secara otomatis sudah terisi, tempat lahir KTP juga sudah terisi, tanggal lahir ini sesuai dengan ijazah sudah terisi, tanggal lahir KTP ini sudah terisi, dan email, nah ini kalian masukkan ya, email kalian apa nanti. Pastikan email kalian ini yang masih aktif. Oke, lanjut untuk alamat pada KTP ini kalian masukkan ya, masukkan sesuai alamat yang ada pada KTP. Kalau misalnya ada RT RW kalian masukkan, kalau ada nama jalannya kalian tulis di sini. Kemudian kalau nama kelurahan dan sebagainya yang ada pada KTP kalian ini kalian masukkan ya. Kemudian jenis kelamin kalian bisa memilih ya, wanita atau pria. Di sampingnya ini ada tombol, nanti silakan kalian klik. Kemudian sedang mengikuti program beasiswa, ini kalian klik juga di sampingnya ya, ada pilihan nantinya ya atau tidak. Kemudian bagian bawahnya ini ada jenis disabilitas, kalian nanti silakan klik yang di sampingnya, ini banyak ya. Ada disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu, disabilitas mental. Karena kalian bukan mendaftar dari jalur disabilitas khusus untuk formasi penjaga tahanan, kalian pilih non disabilitas. Tetapi kalau kalian mendaftar khusus formasi disabilitas, kalian bisa pilih di sini ya. Nanti sesuaikan dengan jenis disabilitas kalian. Oke, lanjut bagian bawahnya, silakan lengkapi data diri. Nah, kalian diminta untuk mengisi ya, negara domisili ini dalam negeri atau luar negeri. Kalian pilih saja dalam negeri. Kemudian kalian alamat domisili. Nah, alamat domisili ini kalau kalian yang mendaftar menggunakan surat domisili, nah kalian masukkan surat domisili ya, alamat di surat domisili. Tetapi kalau kalian mendaftar tidak menggunakan surat domisili atau sesuai alamat KTP, jadi masukkan saja, samakan seperti data di atas tadi, kalian masukkan alamat KTP kalian. Pilih provinsi ya, domisili Anda saat ini. Jadi bisa pilih provinsi, silakan klik. Kemudian kalian nanti pilih kabupaten, kota domisili. Nah, ini kalian pilih saja ya. Nanti kalian domisilinya di mana. Kalau kalian menggunakan surat domisili, provinsi dan kotanya ini sesuai dengan yang tertera pada surat keterangan domisili. Lanjut bagian bawahnya kalian masukkan tinggi badannya. Kalau kalian mendaftar formasi penjaga tahanan, nah sesuaikan dengan surat keterangan sehat kalian berapa tinggi badannya. Jadi cukup tulis angkanya saja di sini. Jadi tidak usah kalian tambah sentimeter karena tidak ada pilihannya juga ya. Hanya ada pilihan angka saat kalian mengetik nanti. Nah, akun media sosial ini kalian masukkan bisa akun IG atau akun Facebook kalian ya. Jadi wajib dimasukkan. Dan awali dengan tanda add ya. Kemudian nomor telepon dan nomor ponsel ini, nah ini kalian samakan saja nggak apa-apa.
kalau kalian punya satu nomor. Tapi kalau nomor telepon kalian ini berbeda dengan nomor ponsel ya masukkan saja ya. Jadi opsional. Dalam artian bisa disamakan, bisa dibedakan. Untuk tanda tangan nanti tinggal coret ya, tinggal kalian gunakan jari kalian, atau kalau kalian dari PC ya atau laptop kalian gunakan kursor untuk mencoret tanda tangan ini. Jadi tanda tangan ini bisa samakan dengan tanda tangan yang ada pada KTP kalian. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yakni jenis seleksi. Jadi kalian memilih jenis seleksi. Nah, di sini sudah secara otomatis ya, nomor induk pendudukan terinput sudah secara otomatis. Kemudian kalian pilih formasinya. Nah, formasi sini ada CPNS, ada P3K teknis ya, P3K kesehatan. Nah, kalian pilih yang mana? Kalau kalian ingin mendaftar formasi penjaga tahanan, pilih saja formasinya CPNS. Nah, selanjutnya untuk data peserta XTHK2. Nah, ini masih bingung teman-teman. Banyak yang bertanya juga, apakah klik ya atau tidak. Jadi untuk data XTHK2 ini atau tenaga honorer K2 ini khusus untuk yang mereka mendaftar P3K. Kalau kalian mendaftar CPNS tidak perlu kalian klik ya, jadi cukup klik tidak saja. Nah, selanjutnya kalian masuk ya atau klik selanjutnya. Kemudian untuk langkah ketiga kalian mendaftar formasi. Nah, ini untuk jenis seleksi sudah secara otomatis CPNS ya. Kemudian kalian tinggal pilih instansi dan jenis formasinya. Untuk instansinya ini banyak, kalian bisa pilih sesuaikan. Jadi kita pilih saja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ya di sini. Kemudian untuk kolom jenis formasi ini banyak, ada umum, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, lulusan terbaik. Nah, untuk penyandang disabilitas dan lulusan terbaik ini hanya untuk formasi dosen. Kemudian kalian bisa memilih apakah umum atau putra-putri Papua dan Papua Barat. Kalau kalian mendaftar bukan mengambil formasi dari Papua Barat, formasi penjaga tahanan ya di luar Kanwil Papua Barat dan Papua, kalian pilih umum untuk jenis formasinya ini. Kemudian kalian klik pilih bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kalian pilih pendidikan. Nah, pendidikannya ini pilih SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatannya bisa pilih penjaga tahanan pria atau wanita, jangan sampai kebalik ya. Kemudian lokasi formasi ini kalian pilihnya kanwil mana. Kalau kalian menggunakan surat keterangan domisili ya, berarti kalian gunakan kanwil sesuai domisili kalian di mana. Kalau sesuai alamat KTP berarti kanwilnya sesuai dengan tempat kalian mendaftar. Jadi pilih saja untuk kanwil atau kantor wilayahnya. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan nilai ya. Nah, nilai ini sebenarnya untuk formasi CPNS penjaga tahanan tidak ada nilai minimal ya yang diminta. Jadi tetap kalian masukkan nggak apa-apa. Nah, jadi untuk masukkan nilainya ini nilai yang ada di transkrip nilai atau yang ada di balik belakang ijazah kalian. Bisa yang dimasukkan nilai rata-rata UN atau bisa yang dimasukkan nilai hasil ujian sekolah. Jadi nggak ada ketetapan nilai kalian rata-ratanya 7,0 atau 60,0 nggak jadi masalah. Jadi untuk isi angkanya di sini adalah kalian isi nilai 10 sampai 100 ya. Kemudian di belakangnya dikasih angka 0 ya. Misalnya 70,0 seperti itu ya untuk cara mengisi nilainya. Nah, kemudian kalian untuk nomor ijazah, kemudian tahun lulus dan tanggal ijazah ini, nah kalian sesuaikan dengan yang ada di ijazah kalian. Jadi nomor ijazah ini kalau ada huruf ya, angka kalian masukkan semuanya ya, atau ada tanda stripnya, jadi jangan angka saja. Kemudian untuk tahun lulus ini kalian sesuaikan tahun lulus kapan. Kalau misalnya 2014, 2015 pasti ada ya di sana, sesuaikan dengan tanggal ijazahnya. Nah, ini untuk tanggal ijazahnya kalian lihat biasanya berada di atas tanda tangan ya, biasanya itu di bagian bawah sekali. Jadi tanggal ijazah tersebut dikeluarkan kapan tanggalnya. Nah, ini kalian bisa pilih, nanti kalian klik, nanti kalian sesuaikan. Nah, selesai tersebut tanggal ijazah dimasukkan, kalian masukkan nama sekolah kalian ya, dan masukkan kode CAPTCA lagi. Kalian periksa kembali data, apabila sudah selesai maka klik selanjutnya.
Nah, masuk ke tahapan keempat yang ini pengisian riwayat. Nah, riwayat ini deskripsi pekerjaan kalian ya. Jadi kalau kalian tamat SMA ya untuk mendaftar formasi penjaga tahanan, silakan kosongkan saja nggak apa-apa. Karena kalian tidak ada riwayat juga di sini. Jadi langsung klik selanjutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah kalian unggah dokumen. Nah, ini ya, jadi unggah dokumen ini ada 9 dokumen yang akan kalian unggah nantinya di sini. Jadi di atasnya ini ada cek akun Ematrai ya. Nah, di sini kalian nanti bisa login. Tetapi saran saya sebaiknya kalian sebelum memilih formasi ya dan mengupload ini, kalian login di SCSN, kalian silakan buat akun Ematrai dulu. Jadi untuk videonya sudah ada. Jadi surat lamaran yang sudah kalian siapkan, yang nanti akan kalian upload di sini itu kalian nanti saat posisi uploadnya tidak lagi kalian cek Ematrai. Jadi sudah surat lamarnya sudah ada Ematrainya ya. Jadi tidak perlu lagi kalian mau letakkan Ematrai saat mengupload ini. Jadi terlalu ribet ya. Jadi kalian silakan langsung saja nanti masukkan pada menu unggah, sesuaikan dengan dokumennya, biasanya surat lamaran dan pernyataan, nanti masukkan unggah dokumen yang sudah ada Ematrainya. Nah, kita lihat untuk syarat-syaratnya formasi CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham. Yang pertama adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran ini pastinya sudah ditambahkan Ematrai ya saat mengunggahnya. Nah, ini untuk ukuran maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian format filenya PDF, jadi kalian scan nanti. Nah, untuk ukuran format ini sebenarnya setiap formasi ini memiliki tentu berbeda-beda ya. Jadi pada kolom unggah dokumen ini setiap formasi, setiap instansi ini ukuran filenya beda-beda. Dan setiap tahun juga beda, jadi menyesuaikan saja. Jadi nggak usah kalian pusing kalau sudah print, ukuran format kalian kebesaran atau kecilan ya, kalian kompres saja, banyak di Google. Kalian ketik saja cara mengecilkan ukuran, misalnya ukuran file PDF atau membesarkan ukuran file PDF ya. Selanjutnya untuk scan akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini wajib dari kantor Disduk Capil. Formatnya file PDF juga kalian scan, kemudian 1000 KB ya. Nah, maksudnya scan berwarna ini gimana? Sekarang kan aktenya hitam putih ya nggak apa-apa ya. Aktenya hitam putih nggak apa-apa. Nanti panitia juga tahu. Akte lama bisa nggak diupload di sini? Ya bisa juga ya. Akte lama juga kalau kalian ini masih berlaku, kalian unggah saja ya aktenya di sini. Selanjutnya dokumen surat keterangan berbadan sehat. Nah, ini yang terbaru ini kalian bisa buat di puskesmas ya. Tetapi untuk dokternya wajib yang sudah PNS atau ada NIP-nya. Atau kalau mau ambil yang lebih enaknya ya sebenarnya kalian ambil di rumah sakit pemerintah, jangan rumah sakit swasta. Bisa di rumah sakit Polri atau TNI juga. Dan suratnya ini berlaku maksimal 3 bulan ke depan ya. Dan kemudian untuk dalam suratnya keterangannya bebas, mau melamar CPNS sebagai syarat mendaftar CPNS nggak jadi masalah ya. Untuk dalam surat kesehatannya ini juga kalian cukup cantumkan tinggi dan berat badan. Yang lainnya seperti misalnya golongan darah ya nggak jadi masalah. Itu opsional. Yang terpenting ada tercantum tinggi dan berat badan ya. Nah, untuk ukurannya 1000 KB kemudian kalian scan berbentuk file PDF. Kemudian kartu tanda penduduk KTP ya. Nah, KTP ini kalian upload juga. Jadi filenya JPG 500 KB ini maksimalnya. Kalau belum ada KTP bisa diganti dengan surat tanda perekaman eKTP. Nah, ini ya. Kemudian surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan sama seperti surat lamaran tadi, kalian bubuhkan atau letakkan Ematrai, formatnya PDF, kemudian ukuran maksimal 1000 KB. Dan untuk scan berwarna surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili di sini ini kalian unggah ya. Tulisannya itu tidak wajib. Tetapi kalau kalian yang mendaftar di luar wilayah yang tidak sesuai dengan alamat KTP kalian atau kalian misalnya mendaftar di kanwil lain ya, kalian wajib mengunggah surat keterangan domisili ini. Nah, surat keterangan domisili ini tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu digabungkan dengan KTP, tapi sekarang sudah ada kolomnya tersendiri. Kalau kalian berada di
alamat KTP kalian di Kanwil kalian tidak eh, kalian daftar di Kanwil lain, ini untuk alamat atau surat keterangan domisili ini kalian tidak perlu unggah ya. Jadi cukup kalian kosongkan saja. Atau kalian kalau bisa nggak bisa diklik nanti kalian unggah saja file PDF kosong ya, nggak apa-apa di sini. Nanti panitia juga tahu bahwa kalian bukan mendaftar di Kanwil lain. Nah, selanjutnya ijazah asli. Nah, ijazah asli ini kalian sesuaikan ya, mau ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah atau paket C. Nah, kalau di ijazah kalian itu misalnya madrasah aliyah, kan ada penyetaraan tuh. Nah, jadi kalian dalam file PDF-nya ada dua halaman. Halaman pertama ijazah, halaman kedua surat keterangan. Atau kalau ijazahnya kalian ada salah ya, salah nama, ada surat keterangannya. Jadi digabungkan dalam satu file PDF dua halaman. Halaman satu ijazah, halaman kedua surat keterangan. Nah, ijazahnya ini nanti bolak-balik nggak ya? Nah, kalian bisa letakkan ijazahnya nggak apa-apa bolak-balik ya. Kalau mau ijazah aja bagian depan juga boleh juga. Kemudian untuk transkrip nilai, nah ini transkrip nilai yang berada di belakang ijazah atau terpisah tersendiri. Kalian upload nantinya. Dan terakhir adalah pas foto terbaru 4x6 ya. Nah, ini berlatar belakang merah ukuran maksimal 500 KB format JPG. Nah, untuk pas fotonya ini formal. Kalau formal berarti baju putih, baju kerah berwarna putih tanpa corak ya, tanpa tulisan atau tanpa logo badge sekolah ya. Kemudian pakai dasi boleh, berlatar belakang merah ya. Jadi pakai jas juga boleh juga, nggak apa-apa, opsional. Nah, setelah kalian mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan, pastikan dokumen tersebut kalian cek lagi ya, terbaca dengan jelas, jangan sampai blur ya. Kemudian letaknya itu jangan sampai terpisah ya, sesuaikan dengan kolom yang diunggah. Setelah selesai, kalian di bawahnya nanti ada cetak kartu informasi akun bagi teman-teman yang mungkin kelupaan mencetak kartu. Dan kalian langsung klik selanjutnya. Nah, pada langkah terakhir ataupun tahapan terakhir kalian nanti masuk ke resume ya, resume pendaftaran. Jadi di sini kalian bisa melihat resume pendaftaran kalian. Kemudian di sana ada kolom. Nah, itu kalian checklist saja kolomnya satu-satu sambil kalian mengecek apakah sudah benar atau belum ya, atau salah. Kalau salah silakan kalian perbaiki sebelum kalian menyelesaikan tahapan pendaftaran CPNS ini. Nah, begitu setelah kalian checklist, kalian rasa semua data sudah benar, unggahan sudah benar, kalian silakan klik ya bagian bawahnya ini akhiri proses pendaftaran. Nah, kalian klik akhiri proses pendaftaran, kemudian klik saya setuju dan klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul ya peringatan setelah pendaftaran diakhiri di proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran. Nah, kalian klik ya. Jadi kalau kalian sudah daftar ya, data kalian salah, kalian klik iya ini artinya semua data kalian tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi itulah kenapa pentingnya cek kembali data sebelum kalian mengakhiri proses pendaftaran untuk mendaftar CPNS ini. Nah, setelah selesai kalian nanti silakan cetak kartu pendaftaran SCSN. Nah, artinya tahapan pendaftaran SCSN saat pembuatan akun kemudian memilih formasi ini telah selesai. Dan kalian tinggal menunggu apakah kalian nanti lolos ke tahapan berikutnya atau tidak. Nanti sesuai jadwal ya. Kemudian untuk pengumuman lolos atau enggaknya kalian nanti bisa lihat di sini juga login di akun SCSN kalian. Oke, semangat semuanya dan persiapan diri dengan baik. Kalau butuh bimbingan belajar, silakan kalian bisa DM ke Instagram aku dan pastinya aku tunggu. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bantu share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.